teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih stay di channel saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang subscribe di channel saya. Ya, semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, keselamatan dalam setiap langkahnya. Ya, terlepas dari itu saya ingin berbicara tentang Jairo Red Bull. Saat ini tanggal 16 Januari tahun 2025 kita kedatangan seorang pemain yang kita gadang-gadang ingin dinaturalisasi, yaitu pemain Crystal Palace yang bernama Jairo Red Bull, dan juga pemain Oxford yaitu adalah Ole Romaine. Saat ini sudah berada di Jakarta, atau tepatnya Indonesia ya, atau Indonesia tepatnya di Jakarta, begitu maksudnya ya. Dan ini adalah suatu kegembiraan bagi kita semuanya ya, timnas sekuat kita mendapatkan dua amunisi yang sangat luar biasa. Tetapi ada salah satu pemain yang kita gadang-gadang untuk bergabung di sekuat kita, tetapi sulit ya untuk kita wujudkan karena posisinya sudah cucu ya, sudah buyut begitu. Karena di dalam undang-undang FIFA itu yang boleh dinaturalisasi itu adalah anak atau cucu, tetapi kalau buyut itu sudah tidak bisa. Ini adalah mengenai salah pemain yang luar biasa, yaitu bernama Michael Becker. Michael Becker sebenarnya ingin sekali mereka itu bergabung ke timnas kita, tetapi mendapat kendala dari persyaratan yang dilontarkan oleh FIFA. Karena FIFA itu menyatakan bahwa yang menjadi pembatasan untuk bisa dinaturalisasi atau tidak itu dari cucu, anak, tetapi itu masih bisa ya, cucu, anak masih bisa. Tetapi kalau buyut itu sudah nggak bisa. Sedangkan posisi Michael Becker itu adalah posisi sudah buyutnya gitu. Memang orang tuanya buyutnya dulu gitu maksud saya, itu berasal dari Maluku ya. Nah, sedangkan Jairo Red Bull itu masih cucu, artinya masih bisa ya. Oleh Roma ini juga masih cucu, artinya masih sangat bisa. Dan keduanya saat ini sudah tiba di Jakarta untuk mengurus dokumen-dokumen untuk segera bergabung ke timnas kita atau menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Artinya kita saat ini mempunyai tambahan amunisi ketika nanti kita melawan Australia di bulan Maret. Juga tentunya untuk melawan Bahrain, juga melawan Jepang, juga melawan Cina. Karena memang saat ini kalau saya lihat dari Bapak Erick Thohir itu ingin sekali ya kita itu masuk ke Piala Dunia. Karena ini saatnya nih ya, ini saatnya kita bisa masuk Piala Dunia. Karena kalau kita nanti pemain-pemain naturalisasi itu posisinya sudah posisi buyut, kita tidak bisa, dan ini kesempatannya hanya ini begitu. Artinya apa? Anaknya Jairo itu nggak bisa karena udah buyut. Anaknya Ole Romaine itu udah nggak bisa kita naturalisasi karena sudah buyut. Tetapi sekarang sudah bisa karena pada dasarnya Ole Romaine sudah menjadi timnas kita. Jairo Duel sudah menjadi timnas kita, begitu ya. Tetapi ketika mereka itu sudah masih warga Belanda, sedangkan posisinya itu buyut, ya sudah tidak bisa karena itu adalah pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh FIFA itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita tonton sebuah video yang menjelaskan tentang Michael Becker dan Jairo Red Bull yang hari ini berada di Jakarta untuk mengurus dokumen-dokumen masuk di skuad timnas kita. Mari teman-teman kita saksikan beritanya seperti ini. Mari. Pemain-pemain timnas Indonesia saat berkiprah di klubnya. Bagi sang pelatih, menit bermain terutama di klub itu sangat penting. Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik tanah air Minggu 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu langsung memiliki tugas berat untuk mengawal timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, timnas Indonesia akan mulai berjuang lagi pada Maret 2025. Waktu yang singkat ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert untuk mempersiapkan skuadnya. Pria berusia 48 tahun itu mengatakan, semua faktor akan menjadi pertimbangan untuk menyusun skuad timnas Indonesia. Mulai dari kebugaran, kemampuan,
hingga mental tentu akan menjadi fokusnya. Kluivert kemudian mengingatkan pentingnya menit bermain untuk para pemain yang tergabung dalam timnas Indonesia nantinya. Mantan striker Barcelona itu mengisyaratkan tidak akan membawa pemain yang mempunyai menit bermain minim di klub. Jika para pemain tidak punya menit bermain di klub, maka kamu tidak bisa dapat kesempatan. Kami juga harus diskusikan situasi dengan pelatih fisik pemain di klub. Hal-hal semacam ini sangat penting. Tidak hanya mereka datang, lalu main. Kami harus benar-benar cek bagaimana mereka berlatih, apakah mereka ada latihan ekstra, kata Kluivert. Satu nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air. Namun Milan Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau dua pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024/2025. Diketahui, satu di antara dua pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Milan Manhoef. Milan Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Milan Manhoef. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol, serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Milan Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas Merah Putih. Diketahui, Milan Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Apabila benar Milan Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat. Kehadiran Jairo Riedewald akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nantinya usai resmi menjadi WNI, Jairo Riedewald diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald kini bermain bersama klub Royal Antwerp di Liga Belgia setelah sempat berkostum Crystal Palace, Jong Ajax, hingga sempat membela timnas Belanda. Dengan pengalaman main di kompetisi Eropa membuat Riedewald bakal membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Dengan memiliki postur dengan tinggi 182 cm dan kemampuan bertahan yang baik, Jairo Riedewald bisa menjadi tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia untuk memutus serangan lawan sebelum bertemu dengan barisan pertahanan Indonesia. Selain biasa beroperasi sebagai gelandang, pemain kidal ini juga bisa bermain di posisi bek tengah atau bek kiri. Sehingga kemampuan menempati beberapa posisi ini akan menjadi keuntungan timnas Indonesia yang dilatih Patrick Kluivert. Bek timnas Indonesia, Jay Idzes menikmati waktunya berkompetisi di Serie A Italia karena harus berhadapan dengan lawan-lawan kuat. Venezia mengalami kekalahan dari Inter Milan di lanjutan Serie A Italia dengan skor 0-1 pada Minggu. Meski mengalami kekalahan, pemain yang akrab disapa Bang Jay berhasil membuat striker Inter Milan seperti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, hingga Mehdi Taremi gagal cetak gol. Jay Idzes mengatakan timnya juga bermain bagus. Sayang, pemain Venezia gagal mengkonversi peluang menjadi gol. Semua tim di Serie A memiliki pemain yang kuat. Setiap pekan saya harus menghadapi pemain yang kuat itu dan merupakan tantangan bagi saya. Hari ini saya melawan pemain seperti Lautaro, Taremi, Thuram, Arnautovic, kata Jay Idzes. Bek timnas Indonesia ini merasa senang dengan pengalaman itu. Jay Idzes pun berpikir ke depan untuk melupakan kekalahan demi mengincar kemenangan di laga selanjutnya.
Senang bersaing dengan pemain seperti itu. Saya mencoba menikmatinya dan memberikan segalanya. Kami tahu di mana kami harus meningkatkan diri. Sekarang kami memiliki pertandingan yang penting seperti Parma dan Vernoa. Kami harus terus bekerja, pungkasnya. Media Malaysia Makan Bola melaporkan bahwa Patrick Kluivert telah ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini menggantikan posisi Shin Tae-yong yang dipecat oleh PSSI pada hari Senin, 6 Januari 2025. Pada Rabu 8 Januari 2025 sore, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan oleh PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pria berusia 48 tahun ini akan mengikat kontrak selama 2 tahun dengan kemungkinan perpanjangan di masa mendatang. Legenda Belanda Patrick Kluivert resmi menjabat sebagai pelatih baru Indonesia. Kluivert didatangkan sebagai pengganti pelatih sebelumnya asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Tulis Makan Bola. Dengan pengalaman yang dimilikinya, diharapkan Kluivert dapat membawa perubahan positif bagi Timnas Indonesia dalam kompetisi mendatang. Makan Bola juga membahas perjalanan karir Patrick Kluivert baik sebagai pemain maupun pelatih. Mereka menilai bahwa juru taktik yang lahir di Amsterdam, Belanda ini memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola. Di tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert akan didampingi oleh 2 asisten pelatih asal Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain itu, terdapat juga 2 pelatih lokal yang akan memberikan dukungan kepadanya. Kluivert akan menghadapi tantangan besar pada bulan Maret mendatang. Tim Garuda akan menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengumpulkan 6 poin, dengan catatan 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam memperkuat skuad Garuda. Selain fokus menggali potensi pemain lokal, pelatih asal Belanda ini juga aktif berburu pemain keturunan yang potensial untuk dinaturalisasi. Dalam pengakuannya, terdapat 3 hingga 4 pemain yang sedang diincar masuk dalam program naturalisasi. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Jairo Riedwald, gelandang Royal Antwerp dari Liga Belgia, yang memiliki pengalaman bermain di Premier League bersama Crystal Palace. Saya telah berbicara dengan beberapa pemain yang bisa dinaturalisasi. Saya bisa menyebutkan satu nama. Mungkin itu Jairo Riedwald. Saya sudah berbicara dengan dia. Oke teman-teman, kalau kita mendengarkan dari video ini bahwa ada pemain lagi yang ingin masuk di skuad timnas kita, yaitu di luar Jairo Riedwald, di luar Ole Romaini, di luar Michael Baker. Karena pada dasarnya memang Michael Baker tidak bisa karena posisinya udah buyut begitu ya. Dan juga ada yang Merhop ya. Merhop itu yang bermain di Stoke City Inggris ya, kemungkinan besar itu bisa dinaturalisasi masuk ke skuad timnas Indonesia. Tetapi kalau untuk Baker memang sangat sulit karena posisinya sudah buyut. Tetapi ketika masih cucu, masih anak, itu artinya bisa kita ambil ya, atau bisa kita naturalisasi, karena itu memang persyaratan yang dibuat oleh FIFA. Begitu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, Nika Nigrasi, Sakiti Keder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.